Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas seorang sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Dialah Syekh Akbar, yang akrab dikenal dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dikenal sebagai tokoh yang kontroversial. Beberapa ulama telah menjatuhkan vonis kafir kepada dia. Ibnu Arabi sangat dikenal dengan konsep wahdatul wujud, sebuah paham yang lumayan kontroversial. Ia mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Tuhan. Segala yang ada selain Tuhan adalah penampakan lahiriah darinya. Keberadaan makhluk tergantung pada keberadaan Tuhan atau berasal dari wujud ilahiyah. Manusia yang paling sempurna adalah perwujudan penampakan diri Tuhan yang paling sempurna, menurut Ibnu Arabi. Dan ia juga seorang tokoh politik yang tidak pernah diperhitungkan keberadaannya dalam sejarah. Pengaruh Ibnu Arabi dalam bidang tasawuf, khususnya tasawuf filosofis, sangat luar biasa. Gagasan Ibnu Arabi menyebar luas dan memiliki pengikut yang tidak sedikit jumlahnya. Di Indonesia, paham wahdatul al-wujud Ibnu Arabi berpengaruh besar. Terbukti dengan banyak ulama Indonesia yang memakai prinsip wahdah al-wujud. Di antaranya Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Abdus Samad Al-Palimbani. Pilar makrifat menurut Ibnu Arabi kepada seorang sahabat yang sedang berjuang menempuh suluk atau jalan spiritual. Marilah kita mencermati dengan penuh kerendahan kemampuan diri. Nasihat Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi tentang apa-apa yang pilar dari makrifat. Semoga Allah merahmati dan memberi hidayah kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Wahai murid, bila Anda hendak berjalan melewati jalan ahli makrifat, seharusnya Anda atau siapapun mengikuti hal-hal berikut sebagai bantuan menuju jalan kebahagiaan. Salah satunya adalah diam. Ada dua macam diam menurut Ibnu Arabi. Pertama, diam lisan. Dari berbicara tentang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan oknum selain Allah secara sekaligus. Dan yang kedua, diam hati. Dari hal-hal yang muncul di hati mengenal yang ma'wujud, diam sama sekali. Barang siapa lisannya diam tetapi hatinya tidak, maka dosanya akan ringan. Dan barang siapa lisannya diam dan juga hatinya diam, maka yang rahasia akan menjadi jelas baginya. Dan Allah akan menjadi jelas pula baginya. Dan barang siapa yang lisan dan hatinya tidak diam, maka itu adalah kekuasaan setan dan ia tunduk kepadanya. Diam dengan lisan adalah kelas orang awam dan mereka yang melakukan suluk atau perjalanan spiritual. Sedang diam dengan hati adalah sifat para muqarribin, mereka yang didekatkan Allah kepadanya. Diam milik ahli musyahadah atau orang yang mampu menyaksikan kebesaran Allah. Hal yang timbul dari diam para murid adalah selamat dari bahaya fitnah, sedangkan hal yang timbul dari diam para muqarrabin adalah timbulnya dialog kalbu yang lentur dan asik. Barang siapa menjalankan diam dalam semua keadaan, maka ia tidak akan sempat lagi berbicara kecuali dengan Tuhannya. Sebab diam total sama sekali bagi manusia dalam dirinya sendiri adalah mustahil. Bila beralih dari berbicara dengan non-Allah ke berbicara dengan Allah, maka dia akan menjadi orang yang selamat, dekat kepada Allah, dan kuat ucapannya. Dan bila berbicara, ia akan berbicara dengan benar. Pembicaraannya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai hal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mendamaikan sesama manusia. Surat Al-Nisa ayat 114. Selain diam atau pilar makrifat lainnya adalah uslah, menyendiri. Uslah adalah penyebab diamnya lisan. Dan barang siapa yang menyendiri atau menjauhi manusia, maka tak akan ada yang ia ajak bicara sehingga menyebabkan ia diam dengan lisannya. Uslah ada dua macam. Pertama, uslah yang dilakukan para murid atau para pemula dalam tasawuf, yaitu uslah jasmani dan bergaul dengan orang lain. Dan kedua, uslah para ahli hakikat,
yaitu uslah dengan hati dari yang maujud, sehingga hati mereka hanya berisi ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka menjadi saksi atas Allah yang terjadi karena kesaksian akan kebesaran Allah. Niat mereka yang melakukan uslah ada 3 macam. Pertama, menjaga diri dari jeleknya orang lain. Kedua, menjaga jeleknya diri sendiri, jangan sampai menular kepada orang lain. Jenis kedua ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang pertama. Niat pertama mengandung prasangka buruk kepada orang lain, sedangkan niat kedua mengandung prasangka buruk kepada diri kita sendiri. Ketiga, niat memilih bersama Tuhan dari sisi alam malakutiyah. Manusia yang paling tinggi tingkatannya adalah orang yang menyendiri dari dirinya demi memilih bersama Tuhannya. Barang siapa memilih uslah dari bercampur orang lain, berarti memilih Tuhannya daripada selainnya. Dan barang siapa memilih Tuhannya, maka tak seorang pun tahu anugerah dan rahasia apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Puncak dari kondisi uslah adalah kalwah atau sunyi. Karena kalwah adalah uslah di dalam uslah, maka hasil dan kalwah lebih kuat daripada hasil uslah pada umumnya. Bagi yang melakukan uslah sebaiknya mempunyai keyakinan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tak terbesit di hatinya untuk keluar dari tempat uslahnya. Uslah bisa menghasilkan makrifat tentang dunia. Lapar, bagaimanapun dan dari segi manapun, merupakan sebab yang membawa murid untuk bisa memperoleh hal yang paling agung, dan bagi ahli hakikat untuk bisa memperoleh asrar atau rahasia-rahasia ilahi. Lapar memiliki hal dan makam. Halnya ialah ciri atau keadaan ruhani yang bersangkutan, berupa khusyuk, merasa lemah, hina, butuh, tanpa kelebihan, tenangnya anggota badan, dan tidak munculnya gagasan-gagasan hina. Inilah hal yang dihasilkan oleh lapar bagi para murid. Hal yang dihasilkan oleh lapar para ahli hakikat adalah terjadinya sifat halus, bersih, senang, hilangnya keterkaitan dengan wujud atau makhluk, dan bersih dari sifat-sifat manusia karena sifat kemuliaan ilahiyah dan kekuasaan Rabbani. Makamnya adalah makam samadani atau Tuhan yang maha dibutuhkan, yaitu makam tinggi yang mempunyai rahasia-rahasia, kejelasan atau tajalli dan hal-hal. Itulah faedah lapar bagi orang yang mempunyai kemauan atau kuat. Bukan laparnya orang awam, sebab laparnya orang awam adalah untuk perbaikan kondisi dan kenikmatan badan dengan kesehatan, bukan untuk hal lain. Pilar keempat adalah terjaga atau tidak tidur. Terjaga adalah akibat dari lapar. Bila perut tak terisi makanan, tidur pun tak akan datang. Terjaga ada 2 macam, terjaga mata dan terjaga hati. Terjaga hati artinya siaganya hati dari kelalaian sebagai upaya untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terjaga mata adalah karena konsistennya kemauan di dalam hati supaya bisa musyawarah atau berdialog malam dengan Tuhan. Sebab bila mata tidur maka hati tak lagi bisa bekerja. Bila hati tidak tidur sementara matanya tertidur, maka ujungnya adalah musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah. Jadi faedah terjaga adalah berlangsungnya kerja hati dan naiknya ke posisi-posisi tinggi yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang dihasilkan dari terjaga adalah memanfaatkan waktu secara khusus bagi murid dan ahli hakikat. Hanya saja ahli hakikat dalam keadaan bertambahnya upaya berakhlak dengan Tuhan sementara murid belum sampai ke sana. Adapun makam yang dihasilkan dari terjaga adalah makam Qayyumiyah, Al-Qayyum, sifat Allah yang maha menciptakan dan sekaligus terus-menerus mengurus makhluknya. Tanpa kantuk atau tidur sedikit pun, terjaga menghasilkan makrifat tentang nafsu. Dengan demikian, genaplah pilar-pilar makrifat, sebab makrifat itu berputar untuk menghasilkan 4 makrifat, yaitu makrifat tentang Allah, nafsu, setan dan dunia.
Bila orang menyingkir dari makhluk dan dari nafsunya, berdiam diri dari mengingat makhluk dan dirinya, karena mengingat Tuhannya semata, berpaling dari makanan jasmani, terjaga saat orang-orang lain tidur, dan 4 hal tersebut terkumpul padanya, maka sifat sebagai manusia diganti dengan sifat malaikat. Sifat kehambaannya diganti dengan sifat kegustian. Akalnya menjadi indera, gaibnya menjadi nyata, dan batinnya menjadi lahir. Bila ia berpindah dari suatu daerah, maka ia meninggalkan hakikat rohani sebagai penggantinya di situ. Hakikat yang menjadi tempat berkumpulnya arwah para penduduk daerah yang ditinggalkan wali tersebut. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menggunakan pilar-pilar tersebut. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, junjungan makhluk Nabi Muhammad SAW.